Halo Sobat Belajar, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan tetap semangat belajar. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Christine Melanesia Sania Dilawai dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Cendrawasih. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama, memahami dan mengetahui bilangan rasional, mengetahui sifat-sifat bilangan rasional, mengetahui jenis-jenis bilangan rasional. Bilangan rasional merupakan jenis bilangan real atau bilangan asli yang bisa diubah menjadi pecahan biasa. Dan jika diubah menjadi suatu pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Atau jika berhenti, maka akan membentuk suatu pola berulang. Contohnya, A sama dengan A per B. Misalnya, 4 sama dengan 8 per 2. Kita lihat contoh bilangan rasional, di mana A adalah bilangan asli pembilang dan B adalah penyebut. Misalnya, 4 sama dengan 8 per 2, di mana 8 per 2 adalah bilangan pecahan. Kita masuk kepada sifat-sifat bilangan rasional. Sifat bilangan rasional berlaku terhadap operasi penjumlahan, perkalian, hingga gabungan antara perkalian, penjumlahan, atau pengurangan. Untuk setiap bilangan rasional, A per B, C per D, E per F berlaku sifat-sifat sebagai berikut ini. Sifat tertutup. Sifat tertutup untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya yang pertama, A per B ditambah C per D adalah bilangan rasional yang dijumlahkan. Contoh yang kedua, A per B dikali C per D adalah bilangan rasional yang dikalikan. Sifat komutatif. Sifat komutatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama, A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Contoh yang kedua, A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya, A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Dan untuk operasi perkalian, A per B dikali C per D dikali E per F sama dengan A per B dikali C per D dikali E per F. Selanjutnya, elemen identitas. Ada bilangan rasional tunggal seperti 0 per 1, sehingga berlaku contohnya A per B
ditambah 0/1 sama dengan 0/1 ditambah A per B sama dengan A per B. Ada juga bilangan rasional seperti 1/1 sehingga berlaku contohnya A per B ditambah 1/1 sama dengan 1/1 ditambah A per B sama dengan A per B. Selanjutnya elemen inverse, penjumlahan dan perkalian. Untuk setiap bilangan rasional A per B ada inverse penjumlahan min A per B sehingga berlaku contohnya A per B ditambah min A per B sama dengan min A per B ditambah A per B sama dengan 0/1. Untuk setiap bilangan rasional A per B tidak sama dengan 0, ada inverse penjumlahan B per A sehingga berlaku contohnya A per B dikali B per A sama dengan B per A ditambah A per B sama dengan 1. Selanjutnya, jenis-jenis bilangan rasional. Ada 3 jenis bilangan rasional. Berikut merupakan jenis-jenis bilangan rasional. Yang pertama, rasional pecahan murni. Yang kedua, rasional pecahan campuran. Yang ketiga, rasional bilangan palsu. Yang pertama, rasional pecahan murni. Rasional berbentuk pecahan murni berbentuk seperti di bawah ini, di mana A lebih kecil dari B, B tidak sama dengan 0. Contohnya A per B sama dengan 3/7. Kita masuk kepada contoh soal. Contoh soal yang pertama, persamaan manakah yang menunjukkan sifat operasi asosiatif penjumlahan? Kita lihat pada soal A, B, dan C. Kita akan membahas soal nomor 1 bagian A. Untuk persamaan 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 2/3 ditambah 1/2, terdapat yang kita ketahui bahwa sifat asosiatif yaitu A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Maka persamaan di atas adalah sifat komutatif. Pembahasan nomor 1 bagian B untuk persamaan 3/2 ditambah 0 sama dengan 3/2. Terdapat sifat identitas yang kita ketahui
bahwa sifat identitas yaitu A per B ditambah 0 per 1 sama dengan 0 per 1 ditambah A per B sama dengan A per B. Maka persamaan di atas adalah persamaan identitas. Kita masuk kepada pembahasan soal nomor 1 bagian C. Persamaan dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 4. Kita ingat bahwa sifat asosiatif penjumlahan bilangan rasional memberitahu kita bahwa kita dapat menjumlahkan bilangan rasional dalam urutan apapun, yaitu sifat asosiatif penjumlahan A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Di mana dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 2, D sama dengan 3, E sama dengan 3, F sama dengan 4. Maka persamaan 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 3 per 4 sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 4 merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, yaitu tentukan hasil penjumlahan pecahan campuran dari 2 1 per 3 ditambah 1 2 per 4. Mari kita menjawabnya bersama-sama. 2 1 per 3 ditambah 1 2 per 4 sama dengan kita harus mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Di mana 2 dikali 3 ditambah 1 hasilnya 7 per 3 ditambah 1 dikali 4 ditambah 2 hasilnya 6 per 4. Sama dengan penyebutnya belum sama, kita harus samakan penyebut. Yaitu KPK dari 3 dan 4 yaitu KPK dari 3. 3, 6, 9, 12. KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12. 3 dikalikan berapa hasilnya 12, yaitu 3 dikalikan 4. Maka 7 dikali 4 per 12 ditambah 4 dikalikan berapa hasilnya 12. 4 dikalikan 3. Maka 6 dikali 3 per 12. Kita jumlahkan 7 dikali 4 sama dengan 28 ditambah 6 kali 3 sama dengan 18 per 12. 28 ditambah 18 per 12 hasilnya 40 per 12. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bagikan pembilang dibagi penyebut. 40 dibagi 12 yaitu 3, 4 per 12. Kita sederhanakan menjadi 3, 1 per 3. Terima kasih. Kita masuk kepada latihan soal. Nah, ini kalian dapat mengerjakan latihan soal. Selamat mengerjakan. Jika kalian sudah mengerjakan soal, kalian dapat berkomentar di kolom komentar. Terima kasih karena kalian telah menonton dan menyimak video ini. Motivasi bagi kita semua, semakin banyak kau pelajari, semakin banyak kau dapatkan. Oke, bye-bye, sampai jumpa di materi selanjutnya.